Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam Penjaminan Mutu. Yang mana di sini saya dibantu oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu ada Indah, Afrawita, Friska, Nabila, Aldes, dan saya sendiri Nanda. Baiklah, langsung saja ke materi dan dijelaskan secara bergantian. Baiklah, pada poin pertama di sini akan saya jelaskan sendiri, yaitu poin A tentang penerapan sistem monitoring dan evaluasi dalam penjaminan mutu, di mana monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam sistem penjaminan mutu untuk memastikan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Dan juga monitoring berfungsi sebagai proses pengumpulan data secara sistematis untuk memantau perkembangan suatu program atau kegiatan. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Baiklah, selanjutnya pada bagian B yaitu konsep dasar monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu monitoring. Monitoring adalah proses pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus yang melibatkan pengumpulan dan analisis data secara berkala dan membantu mengidentifikasi permasalahan sejak dini serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang kedua itu ada evaluasi, bertujuan untuk menilai keberhasilan program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam mengukur efektivitas, menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas program. Baiklah, langsung saja ke materi selanjutnya di bagian C, yaitu penerapan dalam penjaminan mutu. Nah, ada beberapa penerapan dalam penjaminan mutu ini. Yang pertama yaitu menetapkan indikator kinerja. Nah, di dalam menetapkan indikator kinerja ini ada dua, yaitu menentukan standar yang harus dicapai sesuai dengan kebijakan penjaminan mutu. Terus yang kedua yaitu menggunakan Key Performance Indicator atau bisa disebut dengan KPI untuk mengukur keberhasilan. Nah, yang kedua yaitu adanya pengumpulan dan analisis data. Nah, ini juga dalam pengumpulan dan analisis data juga ada beberapa. Yang pertama menggunakan teknik observasi, survei, wawancara, dan dokumentasi. Nah, terus juga menganalisis kesenjangan antar standar yang diterapkan dengan hasil aktual. Yang ketiga itu adalah pelaporan dan umpan balik. Pelaporan dan umpan balik ini mencakup yang pertama menyusun laporan berkala mengenai hasil monitoring dan evaluasi. Nah, yang kedua itu memberikan rekomendasi perbaikan berbasis temuan data. Nah, yang keempat, tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan. Tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan ini juga mencakup yang pertama melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk peningkatan kualitas berkelanjutan. Nah, yang kedua itu mengembangkan strategi yang lebih aktif dalam sistem penjaminan mutu. Baiklah, di sini saya akan lanjut pada bagian D, yaitu monitoring pelaksanaan mutu. Monitoring pelaksanaan mutu ini adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa proses yang sedang berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah suatu kebijakan atau prosedur dijalankan sebagaimana mestinya, dan juga mendeteksi kendala atau hambatan dalam implementasi sistem mutu, dan juga dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan. Monitoring ini dilakukan dengan berbagai metode, seperti observasi langsung, pengumpulan data, wawancara, serta laporan berkala. Nah, dengan adanya monitoring yang efektif ini, suatu organisasi atau institusi dapat memastikan bahwa standar mutu tetap terjaga dan setiap proses berjalan sesuai yang telah direncanakan. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang evaluasi pelaksanaan mutu. Evaluasi pelaksanaan mutu adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dari sistem yang telah diterapkan. Evaluasi berfokus pada hasil yang dicapai dan membandingkannya dengan standar ataupun target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan utama evaluasi meliputi yang pertama yaitu menilai apakah standar mutu telah terpenuhi, yang kedua mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki,
ataupun ditingkatkan. Dan yang ketiga yaitu tentang memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem mutu yang lebih baik. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis data dikumpulkan selama proses monitoring, kemudian dibandingkan dengan standar ataupun indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis dalam meningkatkan layanan mutu ataupun sistem yang berjalan. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.